Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Teman-teman, sebelum ibadah jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause. Gimana nih, liburannya kemarin sudah lewat, sekarang udah mulai belajar lagi ya. Nah, kalau masih di rumah aja, kadang-kadang kita suka lupa ya untuk olahraga. Kan katanya selama masa pandemi ini, bagus loh berolahraga. Kalau gitu Lause mau ajak nih sebelum kita masuk ibadah kita hari ini, Lause mau ajak adik-adiknya olahraga sedikit. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau olahraga dulu sebelum kita mau memuji Tuhan. Oke, siap? Ayo semuanya ikutan bergerak ya, biar sehat. Gerakin tangannya. Geser.
adik-adik. Cukup olahraganya ya. Ya, adik-adik boleh minum dulu sebentar, boleh siapin dulu Alkitabnya, celengannya jangan lupa. Kita akan mulai kebaktian kita. Yuk, ambil dulu. Kalau kasih waktu 2 menit. Boleh minum, ambil celengan dan Alkitabnya. Nah, adik-adik sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Meskipun masih di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan ya. Yuk, kita mau memuji Tuhan, kita mau ucapkan selamat pagi pada Bapa kita di surga, pada Tuhan Yesus juga pada Roh Kudus. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyi sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan limpahkan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, juga kesempatan hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami juga boleh memuji nama Tuhan dengan penuh semangat meskipun kami masih harus beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga yang tolong jaga dan sembuhkan teman-teman yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah 2 hari lagi kita mau memperingati kemerdekaan negara kita ya, kemerdekaan Indonesia. Nah karena itu langsung mau ajak adik-adik, kan kalau zaman dulu tuh ya para pahlawan kita berjuang melawan penjajah. Nah kalau kita sekarang karena kita sudah menjadi negara yang merdeka, langsung mau ajak adik-adiknya berperang melawan si iblis. Tapi perangnya gak usah pakai senjata. Kita punya senjata yang lebih ampuh yaitu firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik. Nah adik, langsung mau ajarin ada rapnya sedikit ya. Kata-katanya gampang. Kata-katanya begini. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang. Lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Oke? Yuk kita ulangi lagi nyanyi lagu ini sambil ada rapnya. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap rapnya. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang. Lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, hebat adik-adik. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagi, lanjutin pujian kita. Kita mau nyanyi lagu I Wanna Do Right. Yuk. Wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Sekali lagi. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Masukkan ke dalam celengan. Atau boleh scan QR code. Atau boleh juga minta mamah papahnya transfer ya. Yuk, kita mau kasih persembahan sambil kita mau nyanyi lagu ini deh ya. I Wanna Do Right. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every
I wanna be more like you. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan, sekaligus juga kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, kita mau menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita mau nyanyi sekali lagi dengan sikap berdoa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Ada sebagian yang sudah kami sisihkan untuk persembahan hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami untuk digunakan untuk memperluas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong untuk papa mamah kami, berikan juga mereka kesehatan supaya mereka boleh mencari nafkah buat kami. Kiranya Tuhan yang selalu lindungi dan sertai mereka. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang tolong berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo KM Tong Kids, jumpa lagi sama Lause Vera di sini. Senang ya kita bisa ketemu lagi. Yuk, Lause mau ajak kalian untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang diceritakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, judul cerita hari ini yaitu Yesus menenangkan orang berdosa yang ketakutan. Diambil dari Lukas. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian dilanjutkan dengan Matius 14 ayat 22 sampai 23. Oke, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Loh, ini kok gelap ya? Kok Lause nggak kelihatan apa-apa nih? Wah, lampunya mati. Lause jadi nggak bisa lihat apa-apa deh. Aduh, gimana dong? Gimana Lause bisa cerita ya? Aduh, Lause takut nih kalau kayak gini. Nah, untung aja lampunya matinya nggak lama-lama. Jadi Lause bisa bercerita. Mulai cerita lagi sekarang. Yuk, kita mulai ceritanya. Oke, sebelum cerita, Lause mau tanya, pada saat kalian menghadapi gelap seperti tadi, kalian takut nggak sih? Ayo jujur, dijawab di rumah nih. Takut nggak? Wah, ada yang bilang takut, ada yang bilang takut sih tapi nggak banyak gitu ya. Nggak apa-apa, wajar sih kalau kita takut karena pada saat kita gelap, nggak ada yang bisa kita lakukan. Lihat meja aja nggak bisa, betul nggak? Nah, tapi ada yang harus kita lakukan. Apa ya kira-kira ya? Ya, mungkin kita bisa diam aja di tempat. Atau kita bisa nangis. Supaya orang tahu, ya bisa orang nolong. Dan yang pasti kita bisa minta tolong sama papa, atau mama, atau cici, atau koko. Karena itulah yang dilakukan para sahabat Yesus pada saat mereka ketakutan. Nah, ceritanya itu, pada saat itu Tuhan Yesus sama sahabat-sahabatnya naik perahu. Mereka mau pergi ke seberang danau. Mereka pergi naik perahu. Nah, pada saat mereka ada di perahu, angin tuh bertiup sepoi-sepoi gitu ya, kayak kita di pantai kan. Terus ada bunyi ombak pelan. Wah, saat itu yang pada saat Yesus kelelahan karena habis bercerita dengan banyak orang, Yesus tertidur tuh di perahu. Tertidur pulas. Lagi tidur, tiba-tiba angin ribut dan ombak besar datang menyerang perahu mereka. Wah, banyak air yang masuk ke perahu mereka adik-adik. Dalam keadaan bahaya itu, sahabat Yesus ketakutan karena perahu mereka sudah hampir tenggelam. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Guru, kita binasa. Setelah dibangunkan, bangunlah Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus langsung menghardik angin tersebut dan ombak besar itu pun ketika itu redam. Yesus menghentikan ombak dan angin besar saat itu juga. Wow, Yesus benar-benar hebat. Dia mengendalikan segala sesuatu. Yesus adalah Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setelah semuanya reda, tadi kan Yesus ngomong, diamlah. Langsung anginnya berhenti. Dan Yesus berkata kepada para sahabatnya, "Di mana imanmu?" Pertanyaan Yesus, di mana
imanmu. Artinya apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi arti dari pertanyaan Yesus, di mana imanmu itu? Yesus tuh mau mengingatkan kepada para sahabatnya, adik-adik, bahwa dia itu adalah Allah pencipta segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk ombak dan angin besar tadi. Jadi Allah itu lebih besar dari apapun, lebih kuat. Jadi pernyataan Yesus itu menunjukkan, mau mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semua, Allah itu adalah maha kuasa. Ya, nah selain itu juga pada saat pernyataan itu disampaikan, Tuhan Yesus itu mau mengingatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua bahwa Yesus itu mengendalikan segala sesuatu. Termasuk mengendalikan ombak yang tadi. Jadi Yesus tuh mau para sahabatnya mengandalkan dan bersandar penuh kepada Dia. Percaya bahwa Yesus itu akan menjaga mereka. Jadi mereka tidak perlu takut lagi, seperti juga kita tidak perlu takut lagi, ya. Jadi KM Tong Kids, apa sih selanjutnya setelah kejadian tadi tuh? Ternyata beberapa hari kemudian Yesus itu menyuruh para sahabatnya untuk naik perahu lagi, untuk pergi ke seberang lagi. Tapi pada saat itu Yesus nggak ikut bersama-sama mereka. Kenapa? Karena Yesus mau berdoa sendirian. Nah, ketika beberapa waktu gitu ya, waktunya udah malam nih. Perahunya para sahabat juga sudah jauh beberapa mil dari pantai. Apa yang terjadi? Perahu sahabat Yesus diombang-ambing gelombang. Dan ada angin sakal mendatangi perahu mereka. Apa itu angin sakal, adik-adik? Ada yang tahu? Angin sakal itu angin yang datangnya dari depan gitu ya. Jadi kita juga udah gak bisa ngendalin kalau pada saat itu kita ada di situ. Mereka masuk melewati perahu mereka. Nah, pada situ pasti sahabat Yesus ketakutan. Apa yang dilakukan Yesus? Kemudian Yesus datang menolong mereka. Yesus datangnya gimana? Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu para sahabat. Wow, Yesus berjalan di atas air. Peristiwa menakjubkan. Luar biasa ya, kita nggak bisa berjalan di atas air. Tapi Yesus kita adalah Allah yang maha kuasa. Sekali lagi kita bisa katakan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Nah, melihat kejadian itu, para sahabat bukannya kagum, tapi para sahabat Tuhan Yesus malah merasa takut. Kenapa? Karena mereka kira itu adalah bukan Yesus. Walaupun mereka tidak mengatakannya, tapi Yesus tahu loh hatinya. Terus Yesus berkata, jangan takut. Ini aku, Yesus, jangan takut. Nah, kemudian salah satu sahabat Yesus, yaitu yang bernama Petrus, dia minta kepada Yesus, bilangnya gini, Yesus, buat saya juga bisa berjalan di atas air. Gitu ya, bisa nggak ya? Nah, ternyata pada saat Petrus minta seperti itu, Petrus jalan loh di atas air. Wow, Petrus bisa berjalan di atas air. Kok bisa ya? Petrus hebat? Bukan. Petrus bukannya hebat, tapi yang membuat dia bisa berjalan di atas air karena pada saat itu Petrus percaya penuh dan Petrus hanya melihat Tuhan saja di depan, melihat Yesus aja di depan dia. Jadi dia bisa berjalan di atas air sampai kepada Tuhan Yesus. Tapi pada saat Petrus udah mulai gelisah nih, dia ngelihat di sebelah ombaknya besar, terus di sebelah ada anginnya bertiup di sekitar dia. Petrus mulai takut. Dia udah gak memandang lagi pada Yesus dan akhirnya dia pun ya, anak-anak. Jadi begitu juga dengan kita. Pada saat kita lagi ada
kekecewaan, masalah. Yuk kita hadapi dengan hanya melihat kepada Allah. Jadi rasa takut itu nggak muncul lagi dalam diri kita. Emang kita nggak boleh takut ya? Iya, kita nggak boleh takut anak-anak. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena di dalam cerita hari ini kita diingatkan oleh Yesus. Kenapa kita nggak boleh takut? Satu, karena Allah mengendalikan segala sesuatu. Termasuk hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Karena di mata Allah tidak ada yang mustahil dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, lebih kuat dari apapun. Nah, yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Yesus, Allah yang menolong kita. Maksudnya apa ya? Yesus datang ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sehingga kita nih orang-orang yang berdosa tidak perlu lagi takut dalam hal apapun, termasuk kematian. Loh. Kok jadi kematian? Apa hubungannya? Nah, kalau kamu baca di sini di Alkitab ya, kamu buka di Roma 6. Yuk kita sama-sama buka ya. Roma 6. Sudah buka ketemu Romanya? Cari Roma 6 ayat 23a. Apa di situ tertulis? Roma 6 ayat 23a menuliskan bahwa upah dosa ialah maut. Nah, artinya apa ya? Setiap orang yang berdosa, orang berdosa itu kita ya, Lause, kalian, akan mendapatkan hukuman kematian kekal. Di mana? Di dalam neraka selama-lamanya. Jadi setiap orang yang berdosa, hukumannya itu mati kekal. Itu adalah hal yang paling menakutkan bagi manusia, betul? Masuk ke dalam neraka. Tapi cerita hari ini mengingatkan kita tidak perlu lagi takut dengan kematian. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia menyelamatkan umat manusia, orang yang berdosa. Jadi kita tidak perlu lagi takut, termasuk takut sama kematian. Nggak perlu takut ya. Nah, jadi hari ini kita diingatkan, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita tidak perlu takut lagi, termasuk kepada kematian. Seperti yang dikatakan Yesus juga, yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1. Ini akan jadi ayat hafalan kita hari ini ya. Kita buka sama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 1. Sudah dibuka? Kita baca sama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Oke, sudah hafal? Ada teman kalian nanti akan menghafal ya. Yuk anak-anak, jadi seperti zaman pandemi gini nih, kita lagi menghadapi pandemi ya. Banyak virus di mana-mana. Apa sih yang harus kita lakukan? Selain menjalankan 5M, kita juga harus terus percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke. Tadi Lause katakan bahwa kita punya ayat hafalan yang tadi kita baca. Yohanes 14 ayat 1. Kita hafalkan sama-sama bersama teman kalian. Yuk. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Oke. Yuk anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan kembali bahwa kami punya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang akan menolong kami, Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak takut lagi. Ajar kami untuk terus memandang hanya kepadamu saja dan terus percaya dan bersandar hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi corona. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkannya.
Tuhan Yesus, kami juga minta pertolongan-Mu sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dan terus bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau kembali memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Ibadah kita selesai hari ini. Sebagai penutup kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan ya. The Lord lift His countenance upon